Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafi. Saya adalah mahasiswa dari UTU PBJJ Bogor, dengan penduduk mahasiswa 551111063. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas kali ini saya diarahkan untuk mengambil dataset dari file Excel yang telah disediakan pada e-learning, yang dimana saya telah melakukan hal itu. Saya telah mendownload dan juga merubah format menjadi CSV. Lalu selanjutnya adalah saya diarahkan untuk menginstal package dan juga library yang tertera. Nah, saya sudah melakukan itu semua. Selanjutnya sini akan saya presentasikan hasil pekerjaan saya, ya, yang dimana saya telah melakukan dari A sampai E. Namun di sini saya akan menjelaskannya saja, gitu ya. Akan menginterpretasikan saja dari setiap hasil pekerjaan saya. Yang pertama, gunakan plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat distribusi normal atau tidak, lalu menjelaskan interpretasi dari hasil histogram tersebut. Oke, di sini saya akan mencoba untuk buka RStudio-nya. Di sini kita akan tampilkan datanya terlebih dahulu. Data fix. Oke, ini ambil. Nah, ini dari mana sih? Nah, ini tuh memang pad-nya adalah di situ ya. Sesuai yang telah saya download sebelumnya. Saya telah pindahkan menjadi CSV, lalu saya pindahkan ke sini pad-nya. Nah, bedanya adalah garis miring kiri ini kita ganti menjadi garis miring kanan. Lalu kita tambahkan keterangan formattingnya apa, lalu tambahkan header sama dengan true. Setelah itu kita coba tampilkan data yang telah kita import ya, yang telah kita ambil tadi. Ini jangan lupa capital di depan, view data. Oke, data yang sudah muncul ya, datanya kurang lebih seperti ini, sesuai dengan ada di tugas. Oke, selanjutnya adalah di sini kita perlu saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas saya. Oke, di sini adalah hasil pengerjaan saya, yang dimana seperti ini. Tadi sebelumnya saya menginstal package juga ggplot gitu. Nah, hasil pengerjaan saya adalah kurang lebih seperti ini. Ini adalah grafik yang terlampir terkait histogram variabel terikat untuk kebahagiaan ya, konteksnya. Nah, selanjutnya di sini ada juga ya untuk penjelasan atau pengertian dari histogram ini adalah interpretasinya. Di sini dapat diamati bahwa semakin besar density ini, kenapa angkanya 5E 10. Nah, ini karena memang secara pendapatan ini kan besar ya, angkanya ratusan juta gitu ya. Nah, ini setelah dihitung-hitung kebahagiaan dan density-nya ini semakin besar, maka semakin tinggi kebahagiaannya. Namun jika semakin kecil pendapatannya, maka kebahagiaannya juga pun menurun gitu ya. Nah, jika kurva densitas berwarna merah ini membentuk pola lonceng yang simetris di tengah gitu ya, dan melenceng ke kiri atau ke kanan secara ekstrem, maka dapat disimpulkan bahwa variabel terikat berdistribusi normal, bahwa grafik ini berdistribusi normal. Distribusi normal ini menunjukkan bahwa sebaran datanya itu respons pada representasi terhadap populasi dan memenuhi syarat asumsi klasik regresi parametriknya. Oke, untuk tugas 1 itu telah saya kerjakan selesai ya. Tugas 2 yang A. Lalu sekarang yang B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan grafik hasil tersebut. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Kita hapus dulu semua ya. Oke, di sini saya telah mengerjakan untuk tugas nomor 2 juga tadi. Angka 2-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk menguji linearitas hubungan pendapatan dan kebahagiaannya gitu ya. Oke, untuk penjelasannya sendiri atau interpretasinya sendiri adalah terkait scatter plot ini. Kita perlu memperhatikan sebaran titik-titik hijau output grafiknya ya. Nah, sebaran titik-titik hijau ini jika kita perhatikan pola sebaran titik yang bergerak dari diagonal naik dari kiri bawah gitu ya, dari kiri bawah ke kanan atas, mengkonfirmasi adanya hubungan linear positif antara variabel pendapatan dan juga kebahagiaan. Ini seiring. Dari sini kita bisa lihat dari kiri naik ke atas gitu ya. Nah, itu berarti setiap kenaikan nilai pendapatan diikuti juga secara konsisten oleh kenaikan tingkat kebahagiaan. Maka dari itu, asumsi hubungan linear dapat terpenuhi
jika dilanjutkan menggunakan analisis regresi. Untuk analisis linearitasnya sudah teruji. Oke, selanjutnya adalah regresi linear. Terus jelaskan hasil regresinya. Oke, di sini saya akan mempraktikkan langsung untuk regresinya sendiri. Izin saya akan install dulu library-nya ya. Tadi sempat di close jadi pada hilang library-nya. Oke, berikut adalah model regresi sendiri ya. Nah, model regresi ini tuh sebenarnya agak membingungkan karena memang data yang dimuat itu sekitar jutaan ya, miliaran gitu ya. Nah, ini jadi membingungkan angka apa yang muncul, namun jika ditranslate menjadi angka saintifik ini bisa dibaca ya, mungkin berapa miliar. Namun hasil dari result regresi ini itu bisa gitu ya, muncul. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke tugas selanjutnya di mana saya diarahkan untuk gunakan perintah plot nama paragraf regresi. Nah, paragraf regresi untuk cek homoskedasititas implementasikan hasil plot. Oke. Kita coba terapkan ya. Oke. Ini adalah residuals atau growth residuals fitnya. Ini mengamatinya adalah seperti ini. Jadi pengujian homoskedasititas terpenuhi apabila titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal atau nolnya. Itu tersebar ya di sekitar garis. Nah, tanpa membentuk pola geometris tertentu seperti pola corong, megafon, atau kurva, ini nggak ada. Ini tidak membentuk sesuatu, namun hanya garis dan disebarkan oleh titik-titik ini. Nah, sebaran acak ini mengindikasikan bahwa varians dari error bersifat konstan dari seluruh nilai prediksi. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik plot data point pada grafik. Garis regresi yang sudah diplot, tambahkan bersama untuk garis lainnya, beri judul dan label sesuai dengan sumbu X dan Y. Oke, untuk tugas terakhir di sini saya pun telah membuat itu semua. Pinang plotnya adalah seperti ini. Oke, ini tadi masih ada library yang belum ke set. Izin sebentar. Oke, nah ini adalah final plotnya atau grafik akhir dari semua soal ketika digabung adalah seperti ini. Ini adalah grafik analisis regresi linear sederhana. Pendapatan versus kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan semakin besar, maka pendapatan semakin besar, maka akan juga mengikuti dengan tingkat kebahagiaan yang semakin besar. Nah, ini seiring dengan persebaran titik-titik atau error yang lumayan jauh dari titik aslinya, di mana banyak pendapat yang setuju bahwa grafik akhir menentukan titik data realnya seperti apa dengan garis prediksi linear. Garis prediksi linear ini ditandai dengan warna merah dan ditandai dengan warna abu-abu di sekitarnya, atau confidence interval. Nah, persamaan matematis yang muncul oleh fungsi Stat_Reglin equation itu adalah berformat Y sama dengan A ditambah BX. Seperti pada soal ini ya, Y ditambah A sama dengan BX. Nah, ini merepresentasikan model prediksi formal, yaitu garis merah memotong titik-titik data secara optimal gitu ya, menggunakan metode ordinary least squares atau OLS, membuktikan validitas visual dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis penelitian. Oke, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan terkait tugas 2 ini. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Jika ada kekurangan bisa dikoreksi saya pada tugas 2-nya. Terima kasih banyak. Saya tutup.